Ini namanya siapa? Novia. Novia. Novia umurnya berapa sekarang? Sudah 5 tahun. Oh, berarti belum masuk SD ya, Bu? Iya, belum. Novia kenapa giginya? Ini dia ada lubang di belakangnya, Dok. Hmm, sudah berapa lama lubangnya? Kurang lebih setahun. Setahun dan belum pernah ke dokter gigi? Belum pernah. Coba lihat. Oh, oke. Tapi sebelum kita lakukan tindakan, Bu, ini ada surat persetujuan tindakan yang harus Ibu baca dan tanda tangani kalau memang Ibu bersedia. Baik, terima kasih, Bu. Ayo Novia, kita ke ruang periksa. Pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan. Nah, untuk restorasi dengan menggunakan GI, maka alat dan bahan yang dibutuhkan itu yang pertama alat adalah oral diagnostik, diantaranya mirror, kemudian pinset, eskavator, dan sonde. Kemudian alat berikutnya yaitu handpiece high speed, low speed, kemudian round bore, alat polis, lalu spatel untuk mengaduk GIC-nya. Bisa juga menggunakan matrix band-nya. Kemudian bahan yang digunakan adalah masker dan handscoon untuk operator. Kemudian bahan GIC-nya, lalu kertas articulating paper, kemudian kertas untuk mengaduk GI, kemudian cocoa butter, dan dentin conditioner. Setelah itu lanjut ke pengaturan posisi pasien. Kemudian operator menggunakan alat pelindung diri, masker, dan handscoon. Nah, pasien kemudian diinstruksikan untuk berkumur-kumur terlebih dahulu. Ya, silakan berkumur. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita melakukan isolasi daerah kerja dengan menggunakan cotton roll. Kemudian setelah kita isolasi daerah kerja, lanjut berikutnya adalah melakukan preparasi kavitas. Nah, saya ambil contoh. Gigi yang akan kita tambal adalah gigi 75. Maka kita harus melakukan isolasi terlebih dahulu dari di sekitaran gigi 75. Kemudian kita lakukan preparasi kavitas dengan menggunakan round bore dan bore dengan high speed, handpiece high speed. Setelah itu kita preparasi kavitas menggunakan sesuai dengan kavitas menurut GV Black. Contohnya itu adalah kavitas kelas 1, yaitu pada bagian oklusal gigi. Nah, kita preparasi, bersihkan semua jaringan nekrotik yang ada. Nah, setelah kita lakukan preparasi dan yakin bahwa semua jaringan nekrotiknya sudah terbuang, maka kita bersihkan daerah kavitasnya tadi. Kita lakukan dengan menggunakan three-way syringe. Kita bilas dengan air, selanjutnya kita keringkan. Setelah itu, setelah dikeringkan dengan menggunakan cotton pellet, lalu kita bisa aplikasikan bahan capping apabila kavitasnya dalam. Nah, bahan capping yang dimaksud itu adalah dengan menggunakan zinc phosphate semen. Setelah dilakukan pengaplikasian zinc phosphate semen, maka kita lakukan pengaplikasian dentin conditioner selapis tipis. Setelah itu kita bilas dengan air, lalu dikeringkan lagi dengan menggunakan cotton pellet atau three-way syringe. Setelah pengaplikasian dentin conditioner, maka kita harus mengisolasi daerah kavitasnya dengan cotton roll. Mengapa? Karena GIC itu tidak boleh sama sekali terkontaminasi oleh cairan, baik itu oleh saliva maupun air. Jadi betul-betul harus kering. Setelah yakin bahwa kavitasnya sudah kering, maka kita lakukan penumpatan dengan menggunakan GIC. Jadi pertama-tama kita lakukan pengadukan GIC-nya dengan menggunakan perbandingan powder banding liquid 1:1. Kemudian kita aduk di atas kertas yang sudah ada khusus untuk GIC-nya. Kita aduk
hingga homogen dengan menggunakan spatel. Setelah pengadukannya homogen, maka kita lakukan penumpatan pada kavitas dengan menggunakan aplikator yang sudah tersedia. Nah, kita lakukan penumpatan pada seluruh kavitasnya. Kemudian setelah itu setelah kavitasnya sudah tertutupi, maka kita ambil sisa-sisanya sebelum kering dengan menggunakan plastis instrumen. Kemudian setelah GIC-nya kering, itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 1-2 menit. Setelah itu kita lakukan pengambilan GIC yang berlebih dengan menggunakan bur finishing dan bur polishing. Setelah itu kita lakukan pengolesan dengan menggunakan varnish atau cocoa butter. Setelah itu kita lakukan cek oklusi dengan menggunakan articulating paper. Jika pasien masih merasa ada hambatan saat melakukan oklusi dengan menggunakan articulating paper, lalu kita ambil lagi jaringan yang berlebih dengan menggunakan bur finishing, lalu kita lakukan lagi polishing dengan menggunakan bur polish. Kemudian kita olesi lagi dengan cocoa butter, lalu cek oklusi kembali ke pasien. Jika sudah tidak ada masalah saat oklusi, berarti kavitas tadi sudah terestorasi dengan baik dengan menggunakan GIC. Setelah tindakan restorasi GIC dilakukan, maka kita harus memberikan instruksi pos tindakan kepada pasien atau orang tua atau wali pasien. Nah, instruksinya itu yang pertama, jangan makan 30 menit sampai 1 jam setelah tindakan restorasi dilakukan. Kemudian harus diet makanan yang bergizi dan berserat. Kemudian tetap menjaga kebersihan rongga mulut dengan tetap rajin menyikat gigi 2 kali sehari. Kemudian rutin melakukan kunjungan ke dokter gigi sekali dalam 6 bulan. Nah, setelah tindakan restorasi komposit dilakukan, maka operator harus memberikan instruksi pos tindakan kepada pasien atau orang tua atau wali pasien. Nah, instruksinya itu hampir sama, mirip dengan restorasi GI tadi. Jadi tidak boleh makan 30-60 menit dengan menggunakan gigi yang sudah ditambal tadi. Kemudian harus tetap menjaga kebersihan oral hygiene, kebersihan mulut dengan tetap rajin menyikat gigi 2 kali sehari, diet makanan yang bergizi dan berserat, dan rutin untuk kontrol ke dokter gigi sekali dalam 6 bulan. Nah, berikutnya adalah restorasi dengan menggunakan komposit. Jadi, yang pertama adalah operator harus menyiapkan alat dan bahan. Nah, alatnya adalah oral diagnostik, diantaranya mirror, kemudian pinset, kemudian eskavator, kemudian kondeng. Setelah itu alat berikutnya adalah plastis instrumennya, kemudian semen spatter, lalu ada saliva ejector, kemudian handpiece, high speed dan low speed untuk preparasi, kemudian round bur, bur finishing, bur polishing. Setelah itu masuk ke bahannya itu cotton roll, cotton pellet, tampon, kemudian articulating paper, kemudian brush, lalu kompositnya sesuai dengan shade yang digunakan, kemudian shade guide-nya, lalu cocoa butter dan articulating paper. Juga dibutuhkan light cure untuk polimerisasi dari kompositnya, kemudian bahan ETSA dan bahan bonding. Kemudian setelah itu operator melakukan pengaturan posisi pasien di dental unit. Kemudian operator menggunakan masker dan handscoon terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pasien harus berkumur terlebih dahulu. Silakan berkumur, Dek. Kemudian berikutnya adalah isolasi daerah kerja dengan menggunakan cotton roll. Setelah isolasi, maka kita lakukan preparasi kavitas.
sesuai dengan klasifikasi Jiffy Black. Nah, contohnya di sini adalah gigi 84 yang akan kita restorasi dengan komposit. Berarti kavitasnya berada di oklusal. Kita lakukan preparasi kavitas dengan menggunakan round bore dan handpiece high speed. Setelah kita lakukan preparasi kavitas dengan membersihkan seluruh jaringan nekrotik yang ada, kemudian kita setelah preparasi kavitasnya selesai, maka kita bersihkan, bilas dengan air, lalu dikeringkan. Setelah itu kita aplikasikan ETSA dengan menggunakan brush. Lalu kita aplikasikan ETSA di seluruh dinding-dinding kavitas untuk membuka resin tag-nya. Maksudnya membuka mikroporosity dari enamelnya. Setelah pengaplikasian ETSA, kita tunggu selama 30 detik, lalu kita bilas dengan air dan dikeringkan dengan menggunakan cotton pellet. Setelah itu kita aplikasikan bonding sama dengan menggunakan brush. Kita aplikasikan bonding pada seluruh daerah yang telah di-ETSA tadi untuk membuat resin tag. Setelah itu kita polimerisasi dengan menggunakan light cure. Nah, kita sinari sekitar 10 sampai 15 detik. Setelah itu kita lakukan penumpatan dengan resin komposit dengan teknik incremental atau selapis demi selapis pada kavitasnya. Itu dengan menggunakan bisa dengan menggunakan plastis instrumennya. Nah, kita bentuk kavitas sesuai dengan anatomis gigi. Setelah itu kita lakukan finishing dan polishing. Kemudian kita lakukan cek oklusi pada pasien dengan menggunakan articulating paper. Jika ada kelebihan bahan tumpatan, maka kita hilangkan kelebihan tersebut dengan menggunakan board finishing, kemudian di polishing lagi, lalu cek oklusi lagi kembali ke pasien dengan menggunakan articulating paper. Setelah pasien merasa sudah tidak ada lagi hambatan saat beroklusi, berarti restorasi tersebut telah selesai. Demikian prosedur restorasi gigi sulung dengan menggunakan GIC dan resin komposit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.